Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari persoalan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Sisilia Putri dengan NIM 24151011021 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Bintang Permatasari dengan NIM 2415101007. Perkenalkan, nama saya Kadananya dengan NIM 24751010. Baiklah, untuk memulai pembahasan kali ini, saya persilakan rekan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan penjelasan soal pertama. Nah, untuk persoalan yang pertama, yaitu operator refleksi. Nah, operator refleksi merupakan operator matriks pada ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3 yang berfungsi untuk memetakan setiap titik ke bayangan simetrisnya terhadap sebuah garis tetap ataupun pada bidang tetap yang melewati titik asal. Nah, kemudian, untuk cara memperoleh matriks standarnya, pertama pada tabel 1, itu vektor basis di ruang dimensi 2 adalah T1 dengan elemen 1,0 dan E2 dengan elemen 0,1. Nah, di sini ada 3 jenis refleksi, yaitu yang pertama refleksi terhadap sumbu X. Nah, di sini mencerminkan ke seberang sumbu X, yang berarti koordinat Y akan berubah tanda menjadi negatif. Nah, untuk rumusnya, X, Y akan jadi X, Y. Kemudian, untuk transformasi basisnya, yang pertama yaitu TE1 sama dengan T1,0. Nah, di sini tidak berubah karena titiknya berada di sumbu X. Yang kedua yaitu TE2 sama dengan T0,1. Nah, di sini koordinat Y berubah tanda menjadi negatif, sehingga menjadi 0,01. Kemudian untuk penyusunan matriks standarnya yang terdiri dari kolom 1, yaitu 1,0, dan kolom 2, vektor 0,1. Nah, di sini sudah ada untuk matriks standarnya. Nah, yang kedua, yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Nah, di sini berarti mencerminkan ke seberang sumbu Y. Nah, berarti koordinat Y, koordinat X akan berubah tanda. Nah, untuk rumusnya yaitu P, X, Y akan menjadi min X, Y. Kemudian untuk transformasi basisnya, yang pertama yaitu T1 sama dengan T1,0. Nah, di sini koordinat X akan berubah tanda menjadi negatif, sehingga menjadi min 1. Kemudian yang kedua ada TE2 sama dengan T0,1. Nah, di sini tidak berubah tanda karena berada pada sumbu Y. Kemudian untuk penyusunan matriks standarnya, terdiri dari kolom 1, yaitu min 1,0, dan kolom 2, 0,1. Nah, di sini sudah didapatkan untuk matriks standarnya. Kemudian yang ketiga, yaitu refleksi terhadap garis Y sampai dengan X. Nah, di sini mencerminkan terhadap garis diagonal, yaitu menukar posisi X dan juga Y. Untuk rumusnya yaitu T, X, Y sama dengan Y, X. Nah, untuk transformasi basisnya, yang sama yaitu T1 sama dengan T1,0. Nah, di sini, untuk nilai X sama 1 akan berpindah posisi ke posisi Y, sehingga menjadi 0,1. Kemudian untuk TE2 sama T0,1, di sini nilai Y-nya, Y sama 0 akan berpindah posisi ke posisi X, sehingga menjadi 1,0. Nah, untuk penyusunan matriks standarnya, terdiri dari kolom 1, yaitu 0,1, dan kolom 2, 2, 1,0. Nah, di sini sudah didapatkan untuk matriks standar. Nah, kemudian ada tabel 2, yaitu vektor basis di ruang dimensi 3 adalah E1 dengan vektor 1,0,0, kemudian ada E2, 1,0, kemudian E3, 0,1. Nah, yang pertama yaitu refleksi terhadap bidang XY. Nah, di sini bidang XY merupakan lantai. Dan jika dicerminkan terhadap lantai, posisi XY itu akan tetap tetapi tinggi. Nah, untuk rumusnya yaitu Px, Y, dan Z sama dengan X, Y, dan Z. Untuk transformasi basisnya, untuk T1 sama T1,0,0, yang itu menjadi 1,0,0. Lalu bisa bilang tetap. Kemudian untuk TE2 sama dengan T0,1,0. Itu tetap. Nah, untuk TE3 dengan T0,0,1, nah di sini untuk arah atasnya berubah menjadi arah bawah. Itu sehingga menjadi 0,0,1.
Nah, kemudian untuk penyusunan matriks standarnya terdiri dari kolom 1 dengan vektor 1,0,0, kemudian kolom 2 yang vektor 0,1,0, dan kolom 3 dengan vektor 0,0,1. Nah, di sini sudah didapatkan untuk bentuk matriks standarnya. Kemudian refleksi terhadap bidang X, Z. Nah, di sini bidang X, Z adalah merupakan di titik samping, yang koordinat Y akan berubah tanda menjadi negatif. Nah, untuk rumusnya, yaitu T, X, Y, dan Z menjadi X, min Y, dan Z. Nah, untuk transformasi basisnya, yang pertama, T1 sama dengan 1,0,0. Di sini tetap pada di. Nah, untuk T2 sama dengan 0,1,0. Nah, untuk satunya di sini akan berubah tanda menjadi negatif, sehingga menjadi 0,-1,0. Nah, untuk TE3 sama dengan 0,0,1, ini tetap pada tinggi. Nah, kemudian untuk penyusunan matriks standarnya, terdiri dari kolom 1, dengan vektor 1,0,0, dan kolom 2, 0,1,0, dan kolom 3, 0,01. Nah, di sini sudah dibuat untuk bentuk matriks standar. Nah, kemudian angka refleksi terhadap bidang YZ. Nah, di sini bidang YZ adalah merupakan dinding depan atau dinding belakang. Nah, untuk koordinat X-nya di sini akan berubah tanda menjadi negatif. Untuk rumusnya, X, Y, Z akan menjadi min X, Y, Z. Untuk transformasi basisnya, yang pertama T1 sama dengan 1,0,0. Nah, di sini 1 akan berubah tanda menjadi negatif. Itu menjadi min 1,0. Kemudian untuk T2 sama dengan 0,1,0. Ini tidak akan berubah. Dan untuk T3 sama dengan 0,0,1. Ini juga tidak berubah. Dan untuk penyusunan matriks standarnya, yang terdiri dari kolom 1, min 1,0,0, kolom 2, 0,1,0, dan kolom 3, 0,0,1. Sini sudah didapatkan untuk bentuk matriks. Nah, kemudian kita akan masuk ke latihan soalnya. Di sini kita diminta untuk menggunakan perkalian matriks untuk mencari refleksi dari titik min 1, terhadap sumbu X. Nah, diketahui titik asal dari matriks V yaitu min 1,2. Nah, kemudian untuk matriks standar refleksi pada sumbu X, ini diambil dari matriks standar pada tabel 1. Nah, kemudian langsung kita kalikan untuk matriks standar dan juga matriks V. Sehingga didapatkan hasil minus 1. Sehingga didapatkan hasil matriks minus 1 dan minus 2. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa refleksi titik minus 1,2 terhadap sumbu X adalah minus 1,2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai operator proyeksi. Operator proyeksi di sini adalah operator matriks pada R2 dan R3 yang memetakan setiap titik ke proyeksi tegak lurusnya pada sebuah garis atau bidang tetap yang melalui titik asal. Secara sederhana, sebuah titik menjatuhkan bayangannya secara tegak lurus ke sumbu atau bidang di bawahnya. Untuk cara memperoleh matriks standarnya itu adalah di bidang R2 ada pada tabel 3, yaitu E1-nya 1,0 dan E2-nya 0,1. Yang pertama, proyeksi ortogonal terhadap sumbu X. Artinya kita ingin memproyeksikan titik ke sumbu Y. Koordinat X-nya tetap, tetapi di sini koordinat Y-nya menjadi 0. Untuk rumusnya sendiri, Tx, Y sama dengan X, 0. Nah, untuk transformasi basisnya, TE1 di mana E1-nya adalah 1,0, di sini tetap menjadi 1,0 karena dia berada pada sumbu X. Kemudian TE2-nya di mana E2-nya 0,1, di sini 0,1, satunya berubah menjadi 0 karena dia tegak lurus sumbu X. Jadi Y-nya menjadi 0. Kemudian untuk penyusunan matriks standarnya, kita peroleh kolom 1 dari TE1 yaitu 1,0, yaitu kolom 2-nya dari TE2 yaitu 0,0. Ini adalah matriks standarnya. Proyeksi terhadap yang kedua ada proyeksi terhadap sumbu Y. Artinya kita memproyeksikan terhadap sumbu Y, di mana koordinat X-nya di sini menjadi 0 dan koordinat Y-nya tetap. Sini rumusnya X, Y sama dengan 0, Y. Untuk transformasi basisnya, untuk TE1 kita tadi sudah mendapat 1,0, tapi karena di sini koordinat X-nya diubah menjadi 0, maka dia akan menjadi 0,0. Untuk TE2-nya, dia adalah 0,1 dan dia tetap karena X-nya sendiri sudah 0. Kemudian untuk penyusunan matriks standarnya, kolom 1 didapat dari TE1 yaitu 0,0, kolom 2 didapat dari TE2 yaitu 0,1. Ini adalah matriks standarnya. Kemudian untuk tabel 4 ini adalah vektor
R3, yaitu dengan basis E1 1,0,0, E2 0,1,0, E3 0,0,1. Yang pertama, ada proyeksi ortogonal terhadap bidang XY. Artinya di sini titik diproyeksikan terhadap bidang XY. Kita anggap XY itu adalah lantai. Kemudian di sini Z-nya akan menjadi 0, sisanya yaitu X dan Y-nya tetap. Rumusnya adalah Tx, Y, Z sama dengan X, Y, 0. Untuk transformasi basisnya tersendiri yaitu TE1 1,0,0, dia akan tetap karena Z-nya sendiri sudah 0. Kemudian TE2 0,1,0, dia juga tetap karena Z-nya sudah 0. Kemudian untuk TE3 0,0,1, di sini satunya kita ubah menjadi 0 karena Z-nya belum 0. Kemudian untuk penyusunan matriks standarnya, kolom 1 yaitu 1,0,0 didapat dari TE1. Kolom 2 0,1,0 didapat dari TE2, dan kolom terakhir yaitu kolom 3 0,0,0 didapat dari TE3. Ini adalah matriks standarnya. Kemudian yang nomor B, proyeksi ortogonal terhadap bidang XZ. Di sini titik diproyeksikan terhadap bidang XZ. Y-nya menjadi 0, X dan Z-nya tetap. Untuk rumusnya sendiri, TXYZ sama dengan X, 0, Z. Nah, transformasi basisnya TE1 1,0,0 itu tetap karena Y-nya sudah 0 dan yang lain tetap. Kemudian untuk TE2 0,1,0, di sini Y-nya 1 diubah menjadi 0 dan yang lainnya tetap 0. Untuk TE3 yaitu 0,0,1, dia tetap. Di sini kami salah tulis, harusnya ini 1, tapi disalah tulis menjadi 0,0,0. Kemudian untuk penyusunan matriks standarnya, kolom 1 didapat dari 1,0,0 yaitu dari TE1, untuk kolom 2-nya didapat dari TE2 yaitu 0,0,0, kolom 3 0,0,1. Dia tetap. Jadi yang berubah hanya si TE2. Ini adalah matriks standarnya. Kemudian lanjut, proyeksi ortogonal terhadap bidang YZ. Artinya di sini titik diproyeksikan terhadap bidang YZ. Di sini X-nya menjadi 0, Y dan Z-nya tetap. Untuk rumusnya sendiri ada TXYZ sama dengan 0, Y, Z. Untuk transformasi basisnya, TE1 itu 1,0,0 karena X-nya 1, kita ubah jadi 0, menjadi 0,0,0. Kemudian TE2 0,1,0, dia tetap karena X-nya sudah 0. Kemudian TE3 juga tetap 0,0,1 karena X-nya di sini sudah 0. Kemudian untuk penyusunan matriks standarnya, kolom 1 itu 0,0,0 didapat dari TE1 sama seperti sebelumnya, kolom 2 juga didapat dari TE2, dan kolom 3 juga didapat dari TE3. Ini adalah penyusunan matriks standarnya. Kemudian, selanjutnya latihan soal kami ambil dari exercise set 4.9 nomor 5 halaman 268. Soalnya adalah gunakan perkalian matriks untuk mencari proyeksi ortogonal dari titik 2,5 terhadap yang pertama A sumbu X dan yang kedua sumbu Y. Yang pertama, terhadap sumbu X. Di sini titik asalnya atau V sudah diberikan 2,5. Kemudian matriks standar kita dapat dari tabel 3 yaitu kolom pertama 1,0, kolom kedua 0,0. Di sini kita kalikan titik asal dengan matriks standar. Seperti perkalian matriks pada umumnya akan mendapat hasil 2,0. Jadi yang pertama, hasil proyeksi titik 2,5 terhadap sumbu X adalah 2,0. Kemudian yang B, titik asalnya juga sama 2,5, tapi matriks standarnya terhadap sumbu Y. Jadi seperti tabelnya adalah matriks standarnya 0,0 untuk kolom pertama dan 0,1 untuk kolom kedua. Di sini kita kalikan si titik asal dengan matriks standarnya, kita akan mendapat 0,5. Jadi, hasil proyeksi titik 2,5 terhadap sumbu Y yaitu 0,5, di mana di sini Y-nya tetap dan X-nya dinolkan. Selanjutnya, nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu operator rotasi. Jadi operator rotasi itu adalah operator matriks yang memindahkan titik-titik busur lingkaran yang berpusat di titik asal R2 atau R3, atau berputar mengelilingi sumbu tertentu pada R3. Jadi rotasi di ruang 2 dimensi itu terjadi di sekitar titik asal 0,0. Yang pertama dari arah rotasi positif. Jadi sudut theta itu dianggap positif jika rotasinya itu berlawanan arah jarum jam. Dan sebaliknya, dari arah rotasi negatif, sudut theta itu dianggap negatif jika rotasinya searah jarum jam. Pada R3 ini, arah positif itu ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Atau ibu jari menunjuk ke arah sumbu positif. Jadi jari-jari itu melingkar menunjuk arah rotasi positif. Nah, pada tabel kelima itu menjelaskan mengenai matriks standar rotasi di R2. Untuk mencari matriks standar untuk rotasi berlawanan arah jarum jam sebesar sudut theta di sekitar titik asal, kita perlu mencari bayangan vektor basis standar E1. Yaitu S1 itu sama dengan 1,0 dan E2 itu 0,1 setelah dirotasikan sejauh theta. Jadi yang pertama ada transformasi E1 yaitu 1,0. Jadi jika titik 1,0 itu diputar sejauh theta, koordinat barunya menggunakan trigonometri dasar yaitu
TE1 itu sama dengan cos theta dan sin theta. Lalu yang kedua itu transformasi E2, yaitu 0,1. Jadi E2 itu 0,1 itu diputar sejauh theta, yaitu titik 0,1 bergerak ke kuadran 2 jika theta adalah sudut lancip. Dan koordinat X itu menjadi negatif, yaitu TE2 itu min sin theta dan cos theta. Jadi penyusunan matriks standar rotasi R theta itu, kalau matriks itu adalah TE1 dan TE2, yaitu cos theta, sin theta, dan kolom 2-nya min sin theta dan cos theta. Jadi bisa dilihat matriksnya menjadi seperti ini. Lalu pada tabel ke-6, pola umumnya itu yang pertama sumbu yang menjadi poros atau sumbu rotasi itu tidak berubah. Koordinat vektornya itu basisnya tetap. Lalu yang kedua, sumbu lainnya itu mengalami rotasi 2D, seperti pada tabel ke-5. Bidang yang tegak lurus itu terhadap sumbu rotasi. Jadi yang A, rotasi itu mengelilingi sumbu X, yaitu poros X. Pada vektor baris yang tetap, E1, yaitu 1,0,0 pada baris 1 matriks standar, dan rotasi terjadi di bidang Y dan Z. Rotasi di bidang Y dan Z ini menggunakan matriks rotasi 2D, yaitu cos theta, min sin theta, dan cos theta. Lalu transformasi vektor basis. Yang pertama TE2. TE2 ini berputar di bidang YZ menuju Z, yaitu TE2 yaitu 0 cos theta dan sin theta. Lalu yang TE3. TE3 ini berputar di bidang YZ menuju negatif Y, yaitu TE3 yang berarti 0 min sin theta dan cos theta. Jadi matriks standar yang rotasi mengelilingi sumbu X itu menjadi seperti itu. Lalu yang B itu rotasi mengelilingi sumbu Y pada poros Y. Jadi vektor basis yang tetap itu adalah E2. E2 itu berarti 0,1,0, yaitu baris 2 matriks standar. Jadi rotasi itu terjadi di bidang XY. Pada transformasi vektor basis, yang pertama TE1 berputar di bidang XZ. Jadi arah rotasinya X ke Z, yang berarti TE1 itu sama dengan cos theta 0 dan min sin theta. Lalu TE3 berputar di bidang XZ, yaitu TE3 sama dengan sin theta 0 dan cos theta. Jadi matriks standar rotasi mengelilingi sumbu Y itu menjadi seperti ini. Lalu yang C itu ada rotasi mengelilingi sumbu Z atau poros Z. Jadi vektor basis yang tetap E3 itu adalah 0,0,1 yang berada di baris 3 matriks standar. Rotasi ini terjadi di bidang XY. Transformasi vektor basis itu rotasi di bidang XY sama persis dengan rotasi di R2, yaitu TE1 yang berputar di bidang XY, yaitu TE1 sama dengan cos theta dan sin theta dan 0. Lalu TE2 itu berputar di bidang XY, yaitu TE2 yang berarti min sin theta, cos theta, dan 0. Jadi matriks standar rotasi mengelilingi sumbu X itu menjadi seperti ini. Baik, jadi di sini saya mengambil latihan soal dari exercise 4.9 nomor 9A halaman 268 untuk menerapkan tabel kelima. Jadi yang pertama itu gunakan perkalian matriks untuk mencari bayangan vektor 3,4 jika dirotasikan mengelilingi titik asal sejauh theta sama dengan 30 derajat. Jadi yang pertama itu sudut theta ya kan 30. Nah, jadi cos dan sinnya itu kita mencari 30 derajatnya. Jadi cos 30 derajat itu akar 3/2 dan sin 30 derajat itu 1/2. Jadi di sini kita dapatkan R30 derajat itu menjadi baris pertama yaitu akar 3/2 dan min 1/2, dan baris kedua itu 1/2 dan akar 3/2. Nah, itu dikalikan dengan vektor yang ingin kita cari, yaitu 3/4. Jadi, untuk hasil R30 derajat dikalikan dengan 3/4, hasil yang kita dapatkan adalah 3 akar 3 kurang 4/2 untuk baris pertama, dan baris kedua 3 tambah 4 akar 3/2, dan hasilnya kita dapatkan 0,598 dan 8,428. Jadi sekian untuk penjelasan soal nomor ketiga, dan untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, untuk permasalahan yang keempat, yaitu operator dilatasi dan kontraksi. Nah, operator ini berperan untuk melakukan transformasi yang bertujuan untuk mengubah ukuran, yaitu memperbesar atau memperkecil suatu vektor tanpa mengubah arahnya. Nah, diketahui fungsi Tx dan Kx. Nah, untuk K di sini adalah merupakan skala monomer. Kemudian yang pertama untuk kontraksi atau penjujutan. Kontraksi ini terjadi jika 0 lebih kecil sama dengan K dan lebih kecil 1, atau memperpendek vektor. Kemudian dilatasi atau perbesaran ini terjadi jika K lebih besar dari 0, atau memperpanjang vektor. Kemudian untuk cara memperoleh matriks standarnya,
Yang pertama pada tabel 7. Tabel 7 yaitu dilatasi atau kontraksi pada ruang dimensi 2. Nah, vektor basis pada ruang dimensi 2, E1 dengan vektor 1,0 dan E2 dengan elemen vektor 0,1. Nah, untuk rumusnya yaitu Tx, Y akan menjadi Kx, Ky. Kemudian untuk transformasi basisnya, yang pertama untuk T1 sama dengan T1,0 sama dengan K dikali 1, K dikali 0 akan menjadi K,0. Dan untuk TE2 sama dengan T0,1 sama dengan K kali 0, K kali 1 akan menjadi 0,K. Nah, kemudian untuk penyusunan matriks standarnya itu terdiri dari kolom 1 diambil dari hasil T1 yaitu 0 dan kolom 2 dari hasil TE2 0,K. Nah, di sini sudah didapatkan untuk bentuk dari matriks standarnya. Nah, kemudian untuk tabel 8 atau dilatasi atau kontraksi pada ruang dimensi 3. Nah, vektor basis dari ruang dimensi 3 yaitu E1 dengan elemen vektor 1, 0,0, juga E2 dengan elemen vektor 0,1,0 dan E3 0,1. Nah, kemudian untuk rumusnya Tx, Y, Z akan menjadi T K kali X, K kali Y, K kali Z. Kemudian untuk transformasi basisnya adalah dari TE1 sama dengan T1,0,0 sama dengan K kali 1, K dikali 0, K dikali 0. Kan mendapatkan hasil K,0,0. Kemudian untuk TE2 sama dengan T0,1,0 sama dengan K dikali 0, K dikali 1, dan K dikali 0. Kan mendapatkan 0 dengan K,0. Kemudian untuk TE3 sama dengan T0,0,1 sama dengan K kali 0, dikali K kali 0 dikali K kali 1. Kan mendapatkan 0,K. Nah, kemudian untuk penyusunan matriks standarnya itu terdiri dari kolom 1, dan kan dari hasil TE1, kemudian kolom 2 dari TE2, dan kolom 3 dari TE3. Nah, di sini sudah didapatkan untuk bentuk dari matriks standar. Nah, kemudian kita akan masuk ke latihan soalnya. Di sini kita mengambil dari exercise 1.9 halaman 268 itu nomor 13A. Di sini kita diminta untuk menggunakan tekanan matriks untuk mencari kontraksi dari vektor min 1,2 dengan vektor K sama dengan 1,2. Nah, di sini kita menggunakan matriks standar pada tabel 1. Itu seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan matriks standarnya dengan matriks V tadi. Itu ini matriks standar dan dikali dengan V. Kemudian kita akan mendapatkan hasil dari perkalian tersebut. Terus bermatriks min 1,2 dan nah, jadi hasil kontraksi dari vektor min 1,2 dengan vektor K sama dengan 1/2 adalah min 1/2. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan operator ekspansi dan kompresi. Operator ekspansi dan kompresi ini terjadi ketika kita mengalihkan hanya satu koordinat, yaitu X atau Y, dengan skalar non-negatif K. Jadi ini tuh berbeda dengan dilatasi atau kontraksi biasa yang mengalihkan semua koordinat. Yang pertama, kompresi itu terjadi jika 0 lebih kecil sama dengan dari K, dan lebih kecil 1. Efeknya itu mempersempit jarak pada arah sumbu tertentu. Lalu yang ekspansi itu terjadi ketika K itu lebih besar dari 1. Jadi efeknya itu memperlebar jarak pada arah sumbu tertentu. Lalu di sini ada cara memperoleh matriks standar, bisa dilihat di tabel 9 pada basis standar E1 1,0 dan E2 itu 0,1. Jadi yang A itu ekspansi atau kompresi pada arah sumbu X, yang artinya koordinat X itu dikalikan dengan K, yaitu koordinat Y tetap. Jadi rumusnya itu adalah Tx, Y itu sama dengan Kx, Y. Dan transformasi basis itu pada TE1 itu T1,0 jadi K1,0 yang menjadi K,0. X itu berubah skalanya. Lalu yang kedua itu TE2 yaitu T01 berubah menjadi 0,1. Jadi Y-nya itu tetap. Lalu penyusunan matriks standarnya kolom 1 itu K,0 dan kolom 2 itu 0,1 menjadi seperti itu. Lalu yang B itu ada ekspansi atau kompresi pada arah sumbu Y, yang artinya koordinat Y itu dikalikan dengan K, jadi koordinat X-nya itu tetap. Menggunakan rumus TX itu yaitu X, K, KY. Jadi transformasi basisnya menjadi TE1 itu T1,0 yang menjadi 1,0, dan itu tetap tidak berubah. Lalu TE2 itu yaitu T01 menjadi 0K1 yang menjadi 0,K. Jadi yang untuk TE2 ini Y-nya berubah skala.
Lalu ada penyusunan matriks standar, menjadi kolom satunya menjadi 1,0 dan kolom 2-nya menjadi 0, K. Lalu di sini ada latihan soal yang saya ambil dari exercise 4.1 nomor 18A, halaman 268. Jadi pada soal itu gunakan perkalian matriks untuk ekspansi dari vektor min 1,2 pada arah sumbu X dengan faktor K itu sama dengan 3. Jadi kita ambil dari tabel pertama tadi, M sama dengan pada baris pertama K0 dan baris kedua itu 0,1 yang menjadi K-nya itu kita ganti dengan 3. Lalu kita kalikan dengan matriksnya, yaitu min 1,2 yang hasilnya menjadi min 3,2. Jadi hasil ekspansi vektor min 1,2 itu pada arah sumbu X dengan faktor K3 itu adalah min 3,2. Jadi sekian penjelasan saya nomor 5, dan untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, soal terakhir saya akan menjelaskan mengenai operator shear atau geseran. Operator shear ini adalah transformasi yang menggeser titik-titik sejajar dengan salah satu sumbu koordinat. Jarak pergeserannya itu sebanding dengan koordinat lainnya. Kita bisa ambil permisalan, yaitu misalnya ada setumpuk kartu remi. Jika kita dorong bagian atasnya ke samping, sementara tumpukan bawahnya itu dia akan tetap. Berarti tumpukan itu yang atas mengalami pergeseran. Ada dua geseran. Yang pertama, geseran dalam arah sumbu X, yaitu titik X, Y bergeser sejajar sumbu X. Semakin jauh titik dari sumbu X, semakin besar Y dan semakin jauh pergeserannya. Rumusnya adalah Tx, Y sama dengan X ditambah K kali Y, Y. Kemudian yang kedua, geseran dalam arah sumbu Y, yaitu titik XY bergeser sejajar sumbu Y. Semakin jauh titik dari sumbu Y, maka semakin besar X dan juga semakin jauh pergeserannya. Rumusnya adalah Tx, Y sama dengan X, Y ditambah K kali X. Di mana di sini K itu adalah faktor geseran dalam berbentuk skalar atau konstanta. Kemudian cara memperoleh matriks standarnya pada tabel 10 di R2, yaitu basis standar E1-nya 1,0, I2-nya 0,1. Yang pertama, geseran dalam arah sumbu X dengan faktor K. Artinya di sini koordinat Y-nya tidak berubah. Koordinat X-nya bertambah sebesar K dikali koordinat Y. Transformasi basisnya untuk TE1 yaitu T1,0 itu menjadi 1 ditambah K kali 0,0 yaitu 1,0. Yang T2-nya adalah T0,1, di mana X-nya akan menjadi 0 ditambah K kali 1, koma 1. Akan menjadi K,1. Bagian atas artinya bergeser sejauh K. Kemudian untuk penyusunan matriks standarnya, kolom 1, 1,0 diperoleh dari TE1, kolom 2, K,1 diperoleh dari TE2. Itu adalah penyusunan matriks standarnya. Kemudian yang kedua, geseran dalam arah sumbu Y dengan faktor K. Artinya koordinat X tidak berubah dan Y bertambah sebesar K dikali X. Untuk transformasi basisnya, TE1 sama dengan T1,0, berarti 1 di koma 0 ditambah K kali X atau K dikali 1. Hasilnya 1 kali koma K. Berarti bagian kanan bergeser sejauh K. Lalu untuk TE2-nya, T0,1 itu satunya ditambah dengan K kali 0, maka kita akan mendapat hasil 0,1. Untuk penyusunan matriks standarnya, kolom pertama kita dapat dari TE1, kolom kedua kita dapat dari TE2. Maka akan menjadi seperti pada PDF. Lalu latihan soalnya kita buat berdasarkan konsep pada contoh 2, halaman 266. Soalnya adalah tentukan bayangan vektor V sama dengan 2,1 jika dikenakan geseran atau shear dalam arah sumbu X dengan faktor K sama dengan 3. Kita sudah tahu untuk matriks standarnya, sudah dapat di tabel tadi, yaitu kolom pertama 1,0, kolom kedua K,1. Untuk K-nya diubah dengan 3, akan mendapat hasil seperti itu, 1, 0, 3, 1. Kemudian kita kalikan matriks standarnya dengan vektor V, yaitu 2,1. Setelah dikalikan matriksnya, kita akan mendapat hasil 5,1. Jadi bayangan vektor 2,1 setelah digeser sumbu X dengan faktor 3 itu adalah 5,1. Baik, untuk nomor 6 sudah selesai, saya kembalikan ke Nabila. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan dari persoalan yang telah kami selesaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyelesaian. Kami tutup dengan Om Santi Santi Om.